Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kita ada di bab tentang workplace privacy atau privasi di tempat kerja. Privasi yang dimaksud di sini adalah privasi yang berhubungan dengan IT atau teknologi informasi, khususnya tentang teknologi yang digunakan oleh karyawan. Penggunaan teknologi yang dilakukan oleh karyawan yang diawasi oleh organisasi atau perusahaan. Penggunaan teknologi yang bisa menimbulkan sanksi bagi karyawan atau perusahaan, dan kebijakan yang harusnya ditempuh atau diadakan oleh pihak SDM dalam rangka penggunaan teknologi informasi. Jadi di sini privasinya memang khusus untuk sumber daya manusia yang berhubungan dengan teknologi informasi. Sebelum kita ke workplace privacy, kita bahas dulu tentang privacy itu secara umum. Dari hal kata-kata, privacy itu berasal dari bahasa Latin yaitu privatus, yang secara harafiah diartikan separated from the rest, deprived of something. Jadi terpisah dari yang lain. Dari sebuah bagian yang lebih besar. Itu secara umum ya. Atau bisa juga diartikan kalau diambil dari kamus, the state or condition of being free from being observed or disturbed by other people. Yang perlu ditekankan di sini adalah privasi itu tidak berarti harus selalu tertutup. Jadi bisa saja privasi itu kita dalam kondisi yang terbuka, tetapi kita tidak diganggu oleh orang lain. Secara umum misalkan ya. Misalkan Anda duduk di kendaraan umum. Entah itu bis, kereta api ataupun pesawat yang dalam satu baris itu ada paling tidak 2 atau 3 orang. Nah, pada saat Anda duduk, maka tempat yang Anda duduk itu secara otomatis itu akan menjadi privasi Anda. Jadi kalau tempat duduknya ada sandaran tangan, ya, ada sandaran tangan, maka Anda tidak akan merasa nyaman jika sandaran tangan itu kemudian tiba-tiba ditempati oleh orang atau ditempati oleh tangan orang lain yang ada di sebelah Anda. Sehingga tiba-tiba Anda merasa bahwa apa yang Anda duduki, meskipun itu bukan milik Anda, itu adalah menjadi hal yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Padahal itu tempat terbuka ya. Berbeda dengan jika kita berada di toilet atau kamar kecil. Anda sedang dalam keadaan ingin buang air besar, kemudian Anda ke toilet. Nah, di banyak tempat publik, maka toilet itu pintunya itu tidak akan tertutup secara penuh, tapi ada sisa di bawah ya. Nah, itu kan tidak tertutup penuh, tetapi pada saat Anda sudah masuk ke dalam tempat tersebut, tutup, dikunci, maka seharusnya Anda bebas dan tidak ada yang boleh mengganggu Anda, mengetuk pintu ataupun mengintip. Nah, pada saat Anda di dalam dan
Anda free from being observed or disturbed. Ya, Anda merasa bebas untuk diawasi, tidak ada kamera, tidak ada siapapun di situ, dan Anda merasa bebas untuk tidak diganggu oleh orang lain, maka itu adalah privasi. Anda yang mahasiswa misalkan, kemudian Anda membuka laptop, ya, Anda membuka laptop, kemudian Anda ada di lorong gitu ya, bagi mahasiswa dari Universitas Majung, Anda ada di lorong, kemudian Anda buka laptop, terus ada banyak mahasiswa lain di situ, ya, seliweran mondar-mandir di situ, tapi tidak ada satupun yang kepo atau tidak ada satupun yang ingin tahu apa yang sedang Anda buka. Mau Anda sedang lihat YouTube, kayak mau Anda sedang lihat film, mau Anda sedang mengetik, mau Anda sedang main game, itu tidak ada yang peduli. Semua cuma lewat saja. Maka meskipun Anda ada di tempat terbuka, maka Anda tetap mendapatkan privasi. Tetapi jika Anda ada di tempat tertutup, misalnya Anda yang kos ya, Anda ada di tempat kos, ada teman kosnya di situ, ada teman kamarnya. Itu di tempat tertutup ya, di dalam kamar. Anda buka laptop, kemudian teman kos Anda ini pengen tahu aja begitu. Ya, Anda buka laptop, itu dia ngintip gitu. Ini teman saya ngapain ya gitu, belajar enggak ya? Dia ngapain? Oh, dia sedang nonton YouTube ya. Oh, dia sedang main game ya. Nah, maka Anda meskipun dalam keadaan tertutup ya, tapi Anda tidak punya privasi karena Anda merasa diawasi. Anda merasa diganggu oleh orang lain. Itu adalah prinsip dari privasi. Bisa juga diartikan practical inefficiencies of older information processing and communication technology created a practical sphere of freedom. Bisa juga diartikan ketidakefisiensian dari proses informasi, ya, pemrosesan informasi ataupun ICT gitu ya secara umum, yang berakibat dari lingkup kebebasan. Ya, kalau seperti sekarang begitu, yang sangat terlihat adalah akses informasi di media sosial atau sosial media. Ya, di saat zaman saya dulu masih kecil begitu ya, diari atau buku harian itu betul-betul disembunyikan, jangan sampai dibaca orang. Ya, tapi sekarang kan malah ditulis, dipasang, dan diumum-umumkan begitu. Kalau ada yang merasa terganggu, merasa mengganggu orang lain, nah begitu, maka ya nggak punya privasi. Tapi kalau dia biasa-biasa saja, kalau bahasa Jawa nggak ada yang ngereken gitu ya, tidak ada yang menghiraukan, ya dia punya privasi. Termasuk di dalamnya permit individual to control information flows about them. Jadi mengizinkan pihak lain untuk mengontrol informasi yang berhubungan dengan mereka. Ya kayak kita gabung Facebook, Instagram gitu ya. Itu berarti kita begitu bergabung, kalau Anda baca di term of agreement-nya, yang syarat dan ketentuan ya waktu awal, dan saya yakin juga 99% dari kita semua tidak membaca itu, bahwa kita mengizinkan mereka untuk mengontrol informasi yang sudah kita berikan, entah itu nama, email, bahkan ada yang minta nomor telepon ya, seperti Google itu kan minta verifikasi ya. Instagram juga, kalau kita melakukan verifikasi nomor telepon, tempat yang kita kunjungi, nah itu ya, kita mengizinkan kepada mereka ya, meskipun itu terbuka,
tapi tetap kita dianggap punya privasi. Khusus untuk yang berhubungan dengan informasi ini tidak saya bahas di IT for HRM. Jadi itu ada di konsentrasi yang lain ya, di IT for marketing dan IT for finance. Sedangkan yang di SDM atau HRM saya membahas privasinya dari sudut pandang workplace privacy. Sehingga memang sudut pandangnya sangat berbeda. Kalau yang di marketing atau ada di finance, maka privasi yang saya bahas itu adalah privasi yang berhubungan dengan informasi. Jadi misalnya pada saat Anda registrasi di salah satu penyedia layanan publik. Misalkan Anda registrasi di ojek online, entah apapun itu. Maka sebenarnya di situ ada beberapa syarat dan ketentuan term of agreement yang seharusnya itu cukup merugikan bagi kita semua. Ya, atau di e-commerce misalnya, atau di Google misalnya yang kita hampir semuanya gabung ya. Apalagi kalau Anda yang memiliki smartphone Android, itu hampir dipastikan iya bergabung di Google. Nah, di term of agreement-nya itu ada banyak privasi yang dilanggar. Ya, tapi itu bukan di sini ya, pembahasannya di materi yang lain. Ya. Itu secara umum untuk privasi, dan ingat bahwa privasi ini berhubungan dengan akses. Kalau kita memang membiarkan orang lain mengakses dan kita tidak merasa terganggu, ya sudah, berarti kita masih punya privasi. Ya, itu yang pertama. Misalnya mandi, nah itu privasi yang kita hadapi sehari-hari ya, mandi. Orang banyak yang bilang bahwa mandi itu adalah privasi yang paling hakiki gitu ya di tiap hari. Tetapi sebenarnya tidak semua aktivitas mandi itu bebas dari gangguan loh ya. Kalau di pedesaan misalnya mandi di sungai, nah begitu. Atau Anda yang olahraga, terutama olahraga dalam tim ya, Anda punya biasanya kalau habis tanding bareng-bareng begitu ya, di ruang ganti bareng-bareng, mandi gitu ya. Nah, itu apakah itu privasi begitu? Iya, karena tidak ada yang kepo satu sama lain, ya tetap saja privasi. Meskipun itu dalam kondisi sama-sama membuka baju. Ya. Jadi akses, dan itu kembali ke masing-masing dari diri kita. Ya, dan sekali lagi, privasi adalah zone of inaccessibility. Jadi zona yang tidak boleh diakses oleh orang lain, itu privasi. Jadi kayak tadi misalnya buka laptop, tapi Anda nggak peduli gitu. Mau yang di belakang Anda itu ngintip, ikut lihat. Karena Anda sedang lihat film gitu misalnya. Ya udah, bebas aja, terserah dia. Suka-suka dia. Saya juga nggak peduli, ya sudah. Berarti Anda tetap punya privasi. Tapi kalau ada satu tempat, satu file yang Anda tidak mau dilihat oleh orang lain, nah itu adalah zona privasi Anda. Zone of inaccessibility. Dan tiap orang itu punya privasi. Dan sayangnya memang privasi ini tidak ada hubungannya dengan ranah hukum sebenarnya, karena biasanya sulit untuk didefinisikan, kecuali di saat awal itu sudah ada ketentuan khusus yang tertulis dan mengikat. Ini nanti yang kita bahas di bagian-bagian berikutnya ya, terutama yang berhubungan dengan SDM, khusus lagi yang berhubungan dengan workplace privacy. Dan satu hal yang harus diingat, bahwa privasi yang terlalu banyak itu akan menyakiti orang lain. Too much individual privacy can harm society. Jadi kalau Anda terlalu banyak punya privasi, maka Anda akan menyebabkan orang lain merasa terganggu.
Nanti akan saya contohkan di bagian berikutnya. Itu untuk sementara penjelasan tentang workplace privacy di bagian pertama. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.